Selamat siang semua. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah. Sama Sakit. Fania sakit. Oke, doakan semoga teman kita Fania bisa segera kembali sekolah lagi. Ya, Rizky, Kita mau mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. lanjut ya. Kemarin materinya apa? Hak dan kewajiban. Jadi hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban juga, tapi akan ada mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban juga. Pelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat memberikan contoh mengenai hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan argumentasi dari hasil kelompok. Ya, nanti kalian akan diskusi dan akan memberi argumen gitu ya. Oke, apa itu hak? Ada yang tahu apa itu hak? Bisa memberi pendapat? Angkat tangan dulu. Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi sesuai pertanyaan dari Bu Novi, apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban, atau kayak hadiah untuk kita karena kita udah melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya kan? Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Setelah itu, apa itu kewajiban? Ada yang bisa kasih pendapat? Saya dari Safisa, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang kewajiban, anti kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang diharuskan atau yang harus kita kerjakan sebelum memperoleh hak. Beri tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, menurut para ahli, yaitu Profesor Dr. Noto Negoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Yang kedua ini ada menurut Sri Janti, hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan. Oke. Kalian pasti bertanya-tanya kan hubungannya hak dan kewajiban ini apa, Ibu gitu. Jadi ada yang tahu apa itu hubungannya hak dan kewajiban? Tahu? Oke, mungkin pada malu-malu semua ini. Jadi Ibu langsung jelaskan aja ya. Hubungan antara hak dan kewajiban itu seperti mata uang koin. Jadi bolak-balik ada. Jadi selaras. Hak dan kewajiban itu selalu ada beriringan. Semisal kayak di sekolah nih, kalian memiliki hak untuk mendapatkan ilmu. Selain mendapatkan ilmu, kalian juga berkewajiban untuk misalnya mendengarkan guru saat menerangkan, mengerjakan tugas, gitu ya. Terdiri dari ada di tiga lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada yang bisa kasih contoh mengenai hak di lingkungan keluarga? Ya, Dita boleh. Berdiri. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pradita Pramindra. Ingin menjawab contoh hak di lingkungan keluarga ada mendapatkan
kasih sayang dari orang tua dan kewajibannya menuruti apa kata orang tua. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Benar, kata Dipta. Selanjutnya, yang di lingkungan sekolah, ada yang mau ngasih contoh? Nama saya Pino. Saya akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban di sekolah. Ya, contohnya? Contoh lingkungan sekolah, mendapatkan fasilitas di sekolah, mendapatkan ilmu. Contoh kewajibannya? Contoh kewajibannya mengerjakan kayak guru, Ya. mendengarkan guru. Ya, saja deh. Baik, terima kasih Vino. Untuk Beri ya. tepuk tangan untuk Vino. Oke, boleh. Waalaikumsalam. Air apa? Air bersih. Iya, air bersih. Air dari pemerintah. Terus Kewajibannya? kewajibannya menaati peraturan. Ya, baik. Terima kasih Jidan. Beri tepuk tangan untuk Jidan. Baik, benar kata teman-teman kalian tadi, contohnya sudah benar. Seperti yang tadi mendapatkan air bersih, itu pasti kalian juga memiliki kewajiban. Selain kalian mendapatkan air bersih, kalian harus membayar tagihan air. Oke, lanjut. Ada yang tahu nih gambarnya apa? Yang ujung sini apa? Kewajiban Melakukan hak atau kewajiban? Kewajiban. Kalau yang ini? Hak. Hak. Di sini ada hak dan kewajiban ya. Benar. Yang ini seorang anak yang membantu orang tuanya. Jadi dia melakukan kewajibannya. Dan yang ini bisa hak dan bisa kewajiban juga. Haknya murid-muridnya mendapatkan pelajaran dari ibu gurunya dan mendapatkan fasilitas seperti kursi dan ruang kelas gitu ya. Terus itu kewajibannya siswanya mendengarkan gurunya dengan belum pernah. Oke, kan saya kasih tahu ya, pelanggaran hak itu ketika tindakan yang dibatasi. Misalnya kita punya hak nih, tapi kita dibatasi. Misalnya kita mempunyai hak berpendapat di kelompok, tapi teman kita kayak menyela, kayak kamu nggak usah berpendapat deh, itu nggak boleh. Itu namanya melanggar hak gitu, melanggar haknya seseorang itu. Jadi nggak boleh, itu namanya pelanggaran hak. Setelah itu ada pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban itu nggak melakukan kewajibannya. Misalnya contohnya sebagai siswa, kalian mendapatkan PR nih dari guru, terus kalian nggak mengerjakan. Nah itu namanya kalian sedang mengingkari kewajiban kalian sebagai siswa. Udah paham? Oke, lanjut. Ini ada gambar apa? Atau siswa ya, yang sedang apa nih? Melanggar hak atau mengingkari kewajibannya? Kewajiban. Nah, benar. Mengingkari kewajibannya. Seharusnya kan mereka nih sudah mendapatkan fasilitas meja dan kursi, harusnya dijaga ya, dijaga dengan baik. Nah, mereka ini malah merusak, melempar. Jadi itu tidak patut dicontoh, tidak baik. Dan dicontoh ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Pengingkaran hak dan kewajiban itu, kalau misal kita mengingkar hak orang, kayak misal dia mau ngapain, jangan deh dikira itu haknya dia, itu tuh ada kayak pelanggaran hukumnya nggak sih Kak? Atau nggak kayak orang yang mengingkari haknya itu dia tuh punya perlindungan hukum gitu? Ada. Saya jawab ya. Jadi setiap orang itu mempunyai yang namanya hak asasi manusia. Jadi semisal dilanggar, kayak misalnya ada orang yang melanggar itu bisa saja dia terkena sanksi pidana. Ada juga di undang-undang gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, kita akan melakukan diskusi kelompok. Diskusi. Oke,
Udah dilihat namanya. Jadi kalian masuk ke kelompok sesuai ini ya namanya. Di kelompok 1 sampai 6. Jadi kalian akan mendapatkan kasus yang akan dikerjakan melalui LKPD-nya. Boleh dipilih kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, jadi di situ di dalam situ soalnya ada di LKPD. Jadi kalian tulis jawabannya berdasarkan kasus tersebut. Per kelompok. Iya. Oke. Oke. Iya, LKPD. Ini kita nanya-nanya lagi. Iya. Kertas yang berisi kasus itu nanti kalian jawabnya sesuai pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Dari sekarang udah boleh mulai diskusi. Oke, sembari kalian berdiskusi akan mendapatkan pin berupa angka yang nanti akan di spin dan nanti akan mewakili kelompoknya untuk melakukan argumen, oke? Memberikan argumen mengenai hasil diskusinya. Kan tadi kan udah selesai diskusi nih kalian. Katanya kelompok sini mau duluan presentasi. Oke, saya pinkan dulu ya. Kelompok 1 yang nomor 5 itu udah dapat. Jadi dia bakal memberikan argumennya mengenai hasil diskusi kelompok 1. Oke, boleh Rafa silakan. Silakan, salam kelompok saya dan saya akan mewakili kelompok 1. Oke, saya akan menjelaskan kasus yang saya dapatkan. Kasus yang saya dapatkan adalah melarang adanya pembangunan rumah ibadah di komplek perumahan. Terus lalu bagaimana pencegahannya? Mereka adalah membebaskan para warga untuk memeluk kepercayaan agama masing-masing. 3. Lembaga atau siapa saja yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan atas kewajiban tersebut adalah ketua RT. Dan upayanya adalah mengadakan musyawarah antar warga di komplek rumah tersebut. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai kasus kelompok 1, yaitu mengenai dilarangnya membangun rumah ibadah di perumahan komplek gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang udah berhasil. Dua ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas Ayam Zulaika mewakili kelompok 3 dan kasus yang kami dapatkan adalah mengenai dilarangnya berteman berbeda kelas. Jadi cara kita mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut adalah kami tidak membenarkan larangan untuk berteman dengan teman di kelas lain serta tidak memilih-milih teman. Lalu lembaga yang dapat ikut berkontribusi dalam kasus ini yaitu bimbingan konseling, guru dan kepala sekolah serta lembaga komisi nasional hak asasi manusia. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah meningkatkan rasa saling menghargai sesama teman, tidak mengikuti lingkungan pertemanan yang buruk, lalu tidak melarang teman untuk bergaul dengan berbeda kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi udah dijelaskan mengenai larangan untuk berteman sama teman kelas lain. Berarti itu termasuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak. Ya, yang di lingkungan apa
menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, adik silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Firman pada pembelajaran hari ini yaitu pengertian hak adalah suatu hal yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang diwajibkan dan dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Menambahkan sedikit mengenai kesimpulannya tadi. Kita hari ini belajar mengenai hak dan kewajiban. Selain itu kita juga belajar mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak itu seperti kita memiliki hak namun dilanggar gitu. Hak kita dilanggar seperti orang lain tidak memberikan haknya kepada kita. Setelah itu ada juga pengingkaran kewajiban. Perlu diingat ya, pengingkaran kewajiban itu kita tidak melakukan apa yang kewajiban kita. Semisal kayak kalian menjadi seorang siswa tidak melakukan kewajibannya, yaitu seperti mengerjakan tugas, menaati peraturan gitu ya. Oke, lanjut kita akan melakukan refleksi dengan menulis kesan pesan pelajaran hari ini, menulis di post-it. Oke, baik. Mari kalian menempelkan kesan-pesannya. Jangan lupa nanti mengisi post-it yang udah ibu kirimkan ke ketua kelas. Kita aja asik dan seru. Oke, jangan lupa dikerjakan ya post-itnya. Saran buat pembelajaran hari Lagi ini. nggak kesini lagi kan? Boleh silahkan ditempel di papan Jadi ini. kita patah dong. Ini akan menjadi masukan buat saya untuk meningkatkan pembelajaran Jam berikutnya. ke-7 selesai. Jam Jam ke-8 dimulai. Ada yang bisa pimpin doa. Kita berdoa. Kita dimulai. Amin. Jadi tujuannya pembelajaran hari ini agar kalian lebih mematuhi lagi aturan, mengerti